Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bidiayatillah wa amarna bida'watil islamiyah wa iqamati syi'ari diniyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajamiyah wa ala alihi wa sahbihi zawil ilmi wal hikmah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang sangat berharga ini kita sama-sama senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang selalu dicurahkan kepada kita sekalian. Wabil khusus nikmat iman Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat baik ini kita bersama-sama insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah mudahkan segala urusan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berharga ini marilah senantiasa kita berupaya untuk selalu menjaga kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Insyaallah kita yakin bahwa hanya dengan berbekal iman dan takwa inilah yang akan mampu menuntut hidup kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berkah selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini pula marilah sama-sama kita selalu berupaya untuk mengisi kehidupan kita. Kita upayakan senantiasa segala bentuk aktivitas kita adalah aktivitas-aktivitas yang bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat keluarga kita, bahkan bermanfaat buat lingkungan kita. Oleh karenanya, hanya dengan mengisi kegiatan kita dengan hal-hal yang bermanfaat inilah yang akan mampu menuntun kita hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu terjaga diri kita dari hal-hal yang menjurus kepada bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah kebaikan dan keburukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 8 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya maka kami ilhamkan ke dalam hati manusia, ke dalam jiwa manusia, dua jalan, yaitu jalan kefasikan atau jalan kedurhakaan dan juga jalan ketakwaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak membedakan satu dengan yang lainnya, sama. Artinya apa? Setiap manusia memiliki hati yang sama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim,
Yang arti sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Ini artinya apa? Siapapun manusianya, apakah itu sebagai rakyat biasa, sebagai pemimpin, sebagai pejabat, maupun lain sebagainya, yang namanya manusia punya hati nurani di dalam jiwanya, bisa membedakan mana hal-hal yang baik, mana yang buruk. Mana yang pantas diperbuat, mana yang tidak pantas diperbuat. Bahkan mana yang halal, mana yang haram, setiap manusia dengan hati nuraninya bisa memahami bahwasanya ini baik harus kita perbuat dan ini tidak baik harus kita tinggalkan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, yaitu dalam surah Al-A'raf yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya, sungguh kami jadikan neraka jahanam isi di dalamnya terdiri dari bangsa jin dan manusia. Dari bangsa manusia ini seperti apa? Yaitu lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu mereka yang memiliki hati tetapi tidak memahami dengan hatinya. Artinya, sesungguhnya dengan hati setiap manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, dan mana yang mudarat. Tetapi tidak sedikit manusia walaupun memiliki hati, tapi tidak memahami dengan hatinya, sehingga apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, bahkan apa yang diucapkan selalu bertentangan dengan syariat Islam. Selalu perbuatannya salah. Nah, inilah yang dikatakan orang yang memiliki hati tapi tidak memahami dengan hatinya. Maka dengan demikian tidaklah aneh kalau di dunia ini selalu saja ada orang yang berbuat baik, tapi di balik itu juga tidak sedikit, bahkan banyak orang yang berbuat perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya merugikan dirinya sendiri, keluarganya, bahkan juga merusak masyarakat di sekitarnya. Kenapa demikian? Karena itu tadi, mereka memiliki hati tapi tidak memahami dengan hatinya. Artinya, apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan itu bertentangan dengan hati nuraninya. Oleh karenanya itulah, maka di dunia ini ada banyak orang yang berbuat baik, tapi juga tidak sedikit orang yang berbuat jahat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi yang lain disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini katakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat, mengetahui suatu kemungkaran, jelas-jelas melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia bertindak dengan tangannya. Maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, artinya dia bertindak. Jadi tidak boleh kalau kita melihat suatu kemungkaran kita biarkan saja, kita diamkan. Karena segala bentuk kemungkaran itu dan kekejian yang bertentangan dengan syariat Islam dan juga bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat, pada hakikatnya akan merugikan bukan hanya dirinya, keluarganya, tapi juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, apabila melihat suatu kemungkaran, maka bertindaklah dengan tangannya, maka rubahlah dengan tangannya, arti dengan mengambil satu tindakan. Nah, apabila kita tidak mampu bertindak, merubah suatu kemungkaran tersebut, fa illam yastati' fa bilisani, maka dengan ucapan. Artinya apa? Kalau kita melihat seseorang berbuat suatu kemungkaran, kekejian,
Maka harus ada nasihat dari kita kepada orang tersebut, agar dengan nasihat yang kita sampaikan, dia atau mereka bisa memahami, mengetahui, menyadari bahwa apa yang telah diperbuat itu adalah suatu kemungkaran, kekejian yang dapat merugikan dirinya sendiri dan keluarganya serta masyarakatnya. Nah, apabila dengan lisan tidak mampu, fa illam yastati fa biqalbi. Jika tidak mampu dengan hatinya, artinya apa? Bertindak tidak bisa, menyampaikan nasihat tidak mampu, maka dengan hatinya. Fa illam yastati fa biqalbi, maka jika tidak mampu juga, maka cukup dengan hatinya. Artinya apa? Orang yang melihat suatu kemungkaran, kemaksiatan, kekejian, di dalam hatinya tertanam rasa kebencian terhadap perbuatan tersebut, dan sekaligus juga mendoakan kepada orang yang berbuat mungkar tersebut untuk semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya agar bisa kembali jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hati tersebut itulah dikatakan wazalika at'aful iman. Dengan hati manusia bisa bertindak, maka itulah selemah-lemahnya iman. Itulah hadis Nabi besar kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian sekelumit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua memiliki satu kemampuan untuk bisa merubah bila mana ada di lingkungan kita atau di mana kita berada terdapat suatu kemungkaran, kemaksiatan, kekejian, kita mengambil satu tindakan. Atau kalau kita tidak mampu bertindak, kita bisa memberikan nasihat. Kalau kita juga tidak mampu memberikan nasihat, maka kita doakan mudah-mudahan orang yang berbuat kemungkaran tersebut mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Wabil khusus untuk pribadi saya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.